Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin gurun berhembus kencang di lembah Yarmuk pagi itu. Bukit-bukit batu berdiri membisu, seakan menahan napas menyaksikan apa yang sebentar lagi terjadi. Jauh di ujung horizon, debu mengepul seperti badai. Itulah pasukan Romawi, kekuatan terbesar dunia saat itu, bergerak mendekat dengan barisan yang teratur dan jumlah yang seakan tak berujung. Beberapa prajurit Muslim menelan ludah. Jumlah mereka hanya sekitar 36.000 orang, sedangkan pasukan Romawi mencapai hampir 200.000 orang, lebih dari 5 kali lipatnya. Bila manusia menilai dengan logika, kemenangan bagi umat Muslim rasanya sangat mustahil. Namun, hari itu, di tengah terik matahari Syam, manusia akan kembali belajar bahwa yang menulis takdir bukan logika manusia, tetapi yang menulis takdir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di barisan depan berdiri seorang panglima dengan mata tajam yang seolah dapat menembus tembok baja. Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Jubahnya sederhana, pedangnya penuh goresan, wajahnya keras oleh debu perjalanan. Namun mata itu mata yang meyakini satu hal: kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari jumlah. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para prajurit Muslim berkumpul di sekeliling panglima. Ada yang masih muda belia, ada yang tua namun teguh, ada yang datang dari Hijaz, Yaman, dan berbagai suku Arab. Mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan harta dan kenyamanan dunia demi satu kalimat yang menggerakkan mereka: La ilaha illallah. Suasana pagi itu hening. Angin membawa aroma asing dari barisan musuh, bau besi, kulit binatang, dan langkah kuda yang berat. Beberapa pasukan Muslim saling memandang. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita akan pulang sebagai syuhada? Tanya seorang pemuda dengan suara yang sedikit bergetar. Temannya menepuk bahunya. Jika Allah menghendaki, itulah sebaik-baik kepulangan. Namun, ketakutan tetap menghantui, bukan karena takut mati, tetapi takut tidak mampu mempertahankan kehormatan Islam di depan dunia. Saat itulah Khalid menaiki kudanya dan suara kerasnya menggema.
Wahai kaum muslimin, ketahuilah, tidak ada satupun di antara kalian yang dipaksa datang ke lembah ini. Kalian datang karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan takut dengan jumlah mereka. Kita bukan pasukan yang menang dengan angka. Kita menang dengan hati yang bersih, dengan iman yang tidak tergoyahkan. Para prajurit menunduk. Ada yang menangis, ada yang tersenyum. Kata-kata itu seperti air yang menenangkan api ketakutan. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pihak Romawi, moral justru tinggi. Pemimpin mereka, seorang jenderal berpengalaman bernama Theodore, naik ke atas batu besar dan menatap barisan pasukannya. Ratusan ribu pasukan berdiri tegak. Mereka membawa perisai besar, panji warna-warni, dan baju perang yang berkilau terkena cahaya matahari. Lihatlah mereka, kata Theodore sambil menunjuk ke arah pasukan muslim yang tampak kecil dari kejauhan. Jumlah mereka tidak sebanding 1/4 kekuatan kita. Mereka akan hancur di bawah kaki kita. Sorakan menggema, namun mereka salah menilai. Mereka tidak tahu bahwa yang berdiri di seberang bukan pasukan biasa. Mereka adalah orang-orang yang menghafal janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak akan terkalahkan suatu kaum yang jumlahnya sedikit apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam sebelum pertempuran, prajurit-prajurit Muslim bangun dalam kegelapan. Tidak ada suara pesta, tidak ada nyanyian kemenangan seperti di pihak Romawi. Yang terdengar hanya bisikan doa dan isak tangis. Para sahabat mengangkat tangan ke langit gelap. Ya Allah, Engkau tahu kami keluar bukan mencari kekuasaan. Kami datang hanya untuk meninggikan kalimat-Mu. Jika kami binasa, siapa lagi yang akan menjaga agama-Mu di bumi ini? Beberapa di antara mereka sujud lama sekali, seakan ingin menumpahkan seluruh ketakutan kepada Sang Pencipta. Di waktu yang sama, Khalid tidak tidur. Ia berjalan dari satu tenda ke tenda lain, memeriksa pasukan, memeluk prajurit yang ketakutan, menenangkan yang gelisah, dan menguatkan yang lelah. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Abu Sulaiman, apakah engkau tidak tidur?" Khalid tersenyum kecil. "Bagaimana mungkin aku tidur? Sedang besok kita mungkin akan bertemu Allah." Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Fajar menyingsing, matahari terbit merah menyala. Di kejauhan, pasukan Romawi mulai bergerak. Derap langkah ribuan kaki terdengar seperti gemuruh gempa bumi. Khalid mengangkat pedangnya tinggi. Bismillah, majulah wahai pasukan Allah. Teriakan takbir mengguncang langit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuda-kuda Muslim melesat ke depan. Debu mengepul. Panji-panji Islam berkibar gagah. Jumlah mereka sedikit, tetapi langkah mereka mantap. Tidak ada keraguan. Sementara itu, pasukan Romawi tertawa mengejek. Mereka hanya segelintir orang Arab gurun. Namun, detik berikutnya, tawa itu hilang. Prajurit-prajurit Muslim bergerak seperti satu tubuh, satu hati, satu iman. Mereka tidak gentar meski menghadapi tembok manusia yang begitu rapat. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah pertempuran, Khalid mengatur strategi yang luar biasa. Sayap kanan, kiri, dan tengah bergerak serempak. Prajurit-prajurit Muslim bertempur bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan doa. Setiap ayunan pedang diiringi kalimat, "Ya Allah, tolonglah kami." Dan entah bagaimana, meski jumlah mereka jauh lebih sedikit, pasukan Romawi mulai goyah. Theodore terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak mundur? Mereka seperti tidak takut mati. Seorang prajurit Romawi menjawab dengan tubuh gemetar, "Mereka bukan tidak takut mati, tuanku. Mereka seolah mencarinya." Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu momen yang dicatat sejarah. Beberapa pasukan Muslim hampir terdorong mundur karena serangan besar. Namun, di belakang mereka, para wanita Muslimah, para istri, ibu, dan saudari mereka berdiri dengan batu di tangan. Salah satu wanita berteriak, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian mundur dari musuh? Kembali ke sana. Lebih baik kalian mati di depan daripada membuat kami malu di belakang." Teriakan itu membakar kembali semangat para prajurit. Mereka maju lagi dengan tenaga yang tidak diketahui dari mana munculnya. Inilah kekuatan sebuah umat, bukan jumlah yang besar, tapi hati yang bersih. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang menjelang sore, debu memenuhi langit. Suara besi bertemu besi, jeritan dan takbir bersahut-sahutan. Khalid memimpin dari depan. Baju besinya robek di banyak tempat. Kudanya terluka, namun
matanya tetap bersinar. Sementara itu, pasukan Romawi mulai kelelahan. Barisan mereka kacau. Kekuatan mereka tidak berguna menghadapi keberanian kaum muslimin yang tidak pernah mundur. Seorang prajurit Romawi berteriak ketakutan, "Ini bukan perang. Ini seolah-olah kami melawan manusia yang dibantu langit." Dan benar, di tengah terik matahari panas, angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah belakang pasukan Muslim. Angin itu membantu mendorong mereka maju, sekaligus melempari batu dan debu ke wajah musuh. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelang sore, barisan Romawi pecah. Mereka lari ke segala arah. Beberapa terjatuh ke jurang Yarmuk yang dalam. Yang lain melemparkan senjata mereka dan menyerah. Khalid berdiri di atas bukit kecil, menyaksikan kemenangan itu sambil menunduk dalam syukur. Satu prajurit datang dengan air berkata, "Wahai Panglima, engkau telah mengalahkan Romawi." Namun Khalid menjawab dengan suara pelan, "Bukan aku yang mengalahkan mereka. Bukan strategi, bukan jumlah. Yang memenangkan perang ini adalah keimanan." Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembah Yarmuk pada hari itu menjadi saksi bahwa kemenangan bukan milik yang paling banyak. Kemenangan milik yang paling bersih hatinya, yang paling kuat imannya, yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sedang berada di depan medan perang seperti para sahabat, tapi kita memiliki Yarmuk kita sendiri. Perjuangan melawan kemalasan, peperangan melawan hawa nafsu, pertempuran melawan rasa takut gagal, pertarungan melawan dunia yang kadang meremehkan kita, melawan rasa putus asa saat hidup terasa sempit. Kita seringkali kalah bukan karena musuhnya kuat, tetapi karena hati kita kotor oleh keraguan. Sahabatku, Yarmuk mengajarkan jika hatimu bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersamai. Jika imanmu kuat, Allah akan membuka jalan. Jika niatmu tulus, Allah akan menurunkan pertolongan dari arah yang tidak disangka. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak dari kita yang putus asa karena merasa aku cuma satu orang. Aku tidak punya kekuatan. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak sehebat orang lain. Tapi, sahabatku, lihatlah Yarmuk. 36.000 orang Muslim yang sederhana mampu mengalahkan ratusan ribu pasukan Romawi,
pasukan terkuat di dunia saat itu. Kenapa? Karena hati mereka dipenuhi iman. Dalam hidup ini, bukan orang kuat yang menang, tetapi orang yang yakin. Bukan orang kaya yang menang, tetapi orang yang bersyukur. Bukan pula orang banyak pendukung yang menang, tetapi yang hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika matahari terbenam di Yarmuk, pasukan Muslim berdiri dalam kelelahan namun penuh rasa syukur. Tidak ada pesta kemenangan, tidak ada tawa keras. Mereka hanya menangis karena Allah masih berkenan memberi mereka kemenangan, meski mereka hanyalah manusia yang lemah. Sahabatku, begitulah hidup. Ketika kamu memenangkan pertarungan dalam hidup, jangan sombong, jangan takabur, jangan berkata, "Aku hebat," atau "karena usahaku." Katakanlah seperti Khalid bin Walid, kemenangan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, jika kamu sedang menghadapi masalah yang rasanya besar, jika kamu merasa kalah sebelum berjuang, jika beban hidup terasa lebih besar dari kemampuanmu, ingatlah Yarmuk, sahabatku. Ingat bahwa kamu tidak perlu besar untuk menang. Kamu tidak perlu kuat untuk bertahan. Kamu hanya perlu hati yang bersih dan iman yang teguh. Karena yang memenangkan perang bukan jumlah, tetapi keyakinan. Dan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama hatimu, tidak ada pasukan sebesar apapun yang mampu menjatuhkanmu. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga cerita tentang Yarmuk ini dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.